Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba mengulas sedikit terkait dengan masalah akreditasi yang menurut saya ada yang miskonsepsi atau miskomunikasi. Kalau itu ikuti video ini sampai selesai dan bisa memberikan kontribusi untuk bisa memberikan komen yang baik, sehingga nanti bisa dikemas menjadi sebuah gagasan-gagasan ini menjadi rujukan bagi kawan-kawan yang lain. Untuk itu bagi yang subscribe-nya masih berwarna merah gitu ya, artinya itu belum subscribe. Silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, saya memandang ada sesuatu yang memang perlu dijelaskan di sini. Jadi Badan Akreditasi atau BAN SM ya, itu sebagai badan yang akan memberikan kelayakan, penilaian kelayakan satuan pendidikan. Nah, disinilah yang mungkin menjadi agak sedikit berbeda konsep yang antara BAN dengan sekolah ya. Kalau sekolah harapan BAN itu akan menilai sekolah layaknya dengan kondisi realnya itu pada level berapa. Nah, itu dengan harapan benar-benar fakta yang ada yang di level itu gitu ya. Kemudian dari pihak sekolah itu lain cerita ya. Pasti dia akan berusaha menampilkan yang terbaik dengan kondisi yang mungkin belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi sedikit agak berbeda kalau menurut saya. Kalau semua sekolah bisa melakukan proses ya pendidikan di sekolah itu sesuai dengan yang diminta di instrumen itu dan memang bergulir seperti biasa seperti itu dan mendapatkan level A misalkan, itu memang benar-benar baik ya kan, karena tidak dibuat-buat ya. Dari kedisiplinan ya memang adanya seperti itu. Kemudian dari segi gurunya ya, mungkin dari karakter anaknya ya memang faktanya seperti itu. Mungkin dari proses pembelajarannya seperti apa baiknya ya tidak dibuat-buat ya memang adanya seperti itu. Itu harapannya. Makanya ditanya kepala sekolahnya, ditanya gurunya, ditanya siswanya, ditanya orang tuanya, ditanya komitenya, ditanya ya dalam rangka untuk mengetahui benar apa tidak sih sekolah ini seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian dengan adanya upaya sekolah itu menjadi ada yang sedikit berbeda, yang biasanya sebenarnya tidak terjadi sekarang menjadi terjadi kan, itu yang menjadi miss menurut saya ya. Karena itu kita harapannya Bapak Ibu ya, kalau menurut saya nih harapannya sekolah itu ya bisa melaksanakan dari butir 1 sampai butir 35 itu secara setiap hari ya secara kontinu, itulah yang terlaksana. Sehingga kalau levelnya A bener-bener A, levelnya B bener-bener B, levelnya C bener-bener C. Itu maksudnya. Nah, tapi kan ya nggak mungkin juga sekolah akan diam saja, sudahlah saya terserah mau dinilai berapa ya terserah, nanti tidak terakreditasi juga emang gua pikirin. Nggak juga ya, pasti akan usaha seperti itu. Nah, ini karena ini tanggung jawabnya kepala sekolah. Apalagi tahun ini bahwa dengan akreditasi sekarang kepala sekolah nggak bisa ngelak, ditanya mungkin bisa sampai 3-4 jam. Sementara kalau dulu kan yang ditanya guru yang lain yang dikorbankan. Dikorbankan bahasanya ya. Nanti suruh ngadepi pertanyaan dari standar isi sampai standar penilaian. Kalau sekarang ya semua ditanyakan kepada kepala sekolah, ditanyakan pada guru, pada siswa, pada orang tua dan komite. Inilah yang menjadi beda dengan sekarang. Sehingga harapannya jawaban nanti disimpulkan, oh berarti sekolah ini kayak gini nih. Kata kepala sekolahnya disiplin, ternyata kata siswanya tidak, kata gurunya tidak. Nanti yang benar yang tidak kan gitu. Nah, inilah akreditasi yang baru. Harapannya dengan dikonfirmasi berbagai hal termasuk dokumen, ini menjadi fakta bahwa sekolah ini seperti ini gitu. Inilah yang sulitnya sekarang akreditasi sekarang. Kalau kita nggak menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, resiko sekali memang sekarang itu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu untuk menyiapkan dokumen akreditasi tidak hanya karena mau akreditasi. Jadi memang setiap saat itu dilakukan persiapan untuk akreditasi. Mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi. Saya mencoba video-video saya sebelumnya memberikan contoh dokumen, karena memang banyak yang teman-teman yang request. Mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Jangan pula terus itu saja ganti nama sekolah ya, bahkan lupa ganti nama sekolahnya. Ya jangan sampai terjadi lah ya. Itu harapannya bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, di sini kinerja yang diutamakan itu adalah kinerja atau performa itu adalah kinerja. Kinerjanya guru itu seperti apa?
kinerjanya kepala sekolah bagaimana, kinerjanya siswa hasilnya seperti apa, itulah yang dinilai. Jadi kalau sekarang ini memang ya nggak bisa mengandalkan tim 8 standar, tim pengembang sekolah, nggak bisa. Semua harus terlibat dalam persiapan akreditasi karena semua akan menyiapkan dokumennya masing-masing. Gitu. Itu jangan pula nanti guru merasa akreditasi kan merepotkan saja. Nah, semua menjadi nggak baik lagi ya. Jadi levelnya semakin nggak jelas itu ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa sekarang akreditasi ini bisa memberikan dampak. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, sebagus-bagus apapun instrumen yang digunakan, tatkala itu bisa diakali oleh orang lain menjadi tidak berguna. Ya kan? Instrumen itu adalah sesuatu yang hanya untuk mengukur sebenarnya. Tapi kalau bisa mengukur apa yang diukur tapi ternyata faktanya tidak dilanjuti atau mungkin tidak sesuai dengan yang dilakukan, ya akan menjadi berbeda. Hasilnya tidak menjadi sesuatu yang benar kan seperti itu. Nah, ini harapannya instrumen akreditasi yang baru ini bisa memberikan potret sekolah yang sebenarnya. Seperti itu. Itu harapannya ya. Walaupun fakta sekarang faktor asesor itu juga menentukan. Ya, asesor harus benar-benar teliti, menanyakan satu persatu dan objektif, tidak terpengaruh dengan itu, ya kan? Tanyakan 1, 2, 3 semua sesuai dengan itu. Contoh saja di butir 1. Itu ada 3 hal, yaitu kedisiplinan, yaitu disiplinan waktu, disiplin berpakaian, dan taat terhadap peraturan. Kedisiplinan waktu yang perlu ditanya ada 3, yaitu kedisiplinan datang ke sekolahnya sebagaimana, kedisiplinan di kelasnya bagaimana, dan kedisiplinan ekskulnya bagaimana. Kemudian untuk yang pakaian biasa ya, pakaian harian itu seperti apa, mungkin pakaian yang lain, pakaian batik atau yang lain, atau mungkin pakaian praktek. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan di sekolah. Ini kan kita bertanya sebenarnya sudah jelas, itulah pertanyaannya. Tapi ketika kita nggak bisa menggali secara dalam, ya itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berbeda. Ya inilah faktor asesor yang mungkin akan menjadi berbeda. Nah, walaupun konsep yang diharapkan dengan ISP ini adalah kalau menilai sekolah A dinilai oleh asesor siapapun, ya hasilnya ya itu, maksudnya seperti itu. Tapi kok saya masih ngelihat ada perbedaan kemungkinan ada perbedaan karena memang faktornya banyak penentuannya seperti itu. Mungkin karena keramahannya menjadi bias ya kan, karena mungkin kepala sekolahnya banyak senyum menjadi bias ya kan, karena mungkin dokumennya lengkap terus langsung dianggap beres, tidak, atau mungkin karena gedungnya mewah terus akhirnya itu juga nggak menjamin, karena ada satu persatu item yang memang harus ditanyakan dengan benar kan seperti itu. Itu barangkali yang saya katakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan video ini membuat sekolah juga merasa berarti saya harus menyiapkan persiapan akreditasi itu dari sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang minggu itu bisa berjalan dengan baik. Harapannya seperti itu. Jadi bukan karena mau akreditasi siap-siap sibuk semua sama nginep enggak lagi. Kalau sekarang enggak seperti itu. Bapak Ibu disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kalau enggak Bapak Ibu akan bingung sendiri menyiapkannya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit bincang-bincang sore ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.